Halo sahabat Nova, aku Nadira Suri dan hari ini kita akan banyak berbincang bersama. Kalau songwriter, sebenarnya aku banyak banget dapat pertanyaan ini sih. Proses kreatifnya kayak gimana gitu. Sebenarnya sama aja sih kayak chef kalau masak kayak gimana. Kalau songwriter tukang bikin lagu, ya pada saat itu kebetulan untuk lagu ini lumayan cepat, kayaknya 2 jam selesai deh untuk whole lagunya ya. The whole lagunya dari awal sampai akhir, beres draft, semuanya beres. Terus kalau musiknya sampai demo itu kayak cuma sehari 2 hari deh selesai. Proses kreatifnya yang ini kita bikinnya bareng-bareng gitu, bertiga. Kebetulan untuk lagu ini pertama kita tuh buat memang karena kita lagi iseng ngobrol, terus kita suka banget yang membuat apa ya, bahkan saking kita sangat relate, kita sendiri yang menciptakan lagu ini tuh ngerasa kita sangat relate sama lagunya, sampai pada saat kita beres bikin demonya itu langsung nangis gitu denger pertama kali demonya ya, versi demonya. Langsung menangis bersama bertiga. Terus akhirnya kita memutuskan oke, ini kayak lagu harus keluar deh. Waktu itu aku lagi menunggu lagu mana yang akan dipilih sama labelku yang mau dirilis untuk pertama kali gitu. Terus lagu ini hadir di tengah-tengah itu semua, terus kita mikirnya kayak kalau nunggu rilis ini nggak akan dipilih lah lagunya gitu. Ini lagunya juga bakal lama deh. Udah deh kita mau posting aja di sosial media gitu awalnya. Terus tiba-tiba pas aku post di sosial media, cuman iseng-iseng doang. Ternyata respons dari teman-teman di sosial media tuh lumayan positif dan aku bener-bener terharu banget, sampai ada yang bilang nangis juga denger lagunya, sampai ada yang bilang makasih banget. Aku kayak ternyata kita bersyukur lah, ternyata lagunya bisa membantu banyak orang. Dan tiba-tiba pas aku info ke label, maaf aku posting lagu. Ternyata dia bilang enggak, itu aja yang dikeluarin. Akhirnya lagu ini dirilis secara official gitu. Wow, macam-macam. Kalau aku sih biasanya aku selalu bilang inspirasi aku tuh dari story, dari kisah. Jadi aku perlu tahu kisahnya apa nih. Jadi aku emang kalau buat lagu tuh kebanyakan kayak storytelling gitu. Dan kisahnya itu inspirasinya bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari pengalaman orang-orang terdekat, ada yang aku dari baca buku, atau dari nonton film, atau kadang-kadang kalau lagi mimpi gitu ya, atau setengah sadar gitu kalau mau tidur gitu, yang kayak alam bawah sadar gitu, tiba-tiba ya ada inspirasi aja. Seperti itu. Aku harus rasakan dulu. Jadi kisahnya itu aku harus rasakan dulu. Kalau misalnya ada temanku, misalnya contohnya ya, ada temanku bilang, Nat aku pengen bikin lagu tentang si A. Nah, terus aku akan tanya, perasaan kamu sama si A kayak gimana? Kamu ada story apa sama dia? Terus harapan kamu apa? Aku sering nanya kayak gitu, terus jadi aku kayak meng-create, story dia tuh kayak gini, kalau misalnya dibuat jadi kata-kata itu kayak gimana ya? Sejujurnya pada saat aku aplikasikan lagu ini, rasanya tuh kayak ada momen yang aku rasa bisa, tapi kadang juga terasa sangat sulit gitu. Jadi memang pada saat aku merasa kaget gitu ya, aku sadar bahwa ternyata berdamai itu tidak semudah yang aku ucapkan gitu. Bahkan kita menulis lagunya, inspirasinya dari Stefanus untuk line itu. Saat diaplikasikan ternyata nggak semudah itu, tapi memang pada saat bisa berdamai itu rasanya memang damai sekali, bener-bener beban semua luka, dendam apapun itu tuh hilang gitu, terangkat. Tapi pada saat aku praktekkan
kalanya memang sangat susah gitu untuk oh ternyata masih ada lagi nih, masih teringat lagi gitu. Dan di situ aku kayak tersadar bahwa oh ternyata memaafkan itu mungkin sebuah keputusan. Tapi keputusan itu harus diambil sehingga kita bisa menjalani prosesnya, karena berdamainya sendiri itu adalah sebuah proses yang tidak semudah menjentikan tangan gitu. Dulu aku pernah dengar gak sih kayak ada orang bilang nanti time will heal gitu. Terus ada beberapa mentorku juga yang bilang no not, dia bilang time will not heal gitu. Waktu mungkin bisa membantu kita untuk melupakan atau menguburkan apa yang terjadi, tapi will not heal. Yang bisa healing, yang aku akhirnya sadar adalah yang membantu aku juga untuk berusaha memaafkan adalah pemahaman bahwa pertama kita harus tahu dulu bahwa oh kita terluka. Kalau kita nggak tahu kita terluka, gimana cara ngeberinnya gitu, gimana cara menyembuhkannya. Jadi first thing aku harus tahu dulu bahwa oh aku terluka. Second thing berusaha untuk gimana caranya ya untuk aku bisa menyembuhkan luka, terutama luka batin ya. Dan yang paling membantu adalah pemahaman bahwa oh yang terjadi ini karena apa, kenapa akibatnya jadi seperti ini, terus apa yang bisa aku lakukan gitu sih. Ya, dan itu sangat-sangat membantu banget proses healing. Jadi sejujurnya aku bersyukur aku sekarang di posisi yang amat sangat jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Justru pada saat aku membuat lagu ini itu setelah proses bertahun-tahun aku mencoba untuk healing. Dan pada saat itu aku rasa oh aku udah sembuh nih, aku udah jauh, aku bisa bicara sama teman-teman semua. Ini juga salah satu rahasia yang akan aku sebarkan. Dulu aku sempat, ini pertama kali ya aku bilang ya, dulu aku sempat gak bisa ngomong sama orang sama sekali. Padahal kalau misalnya dilihat riwayatnya aku pernah jadi host, aku adalah public speaker, aku adalah penyanyi, aktris yang biasa tampil di panggung gitu ya. Sampai orang-orang, keluarga terdekat dulu sempat sampai bingung kayak, kok bisa gitu? Kamu punya luka seperti ini kayak nggak mungkin gitu, orang nggak percaya. Tapi beneran ada dan nyata dan benar-benar mengganggu gitu. Dan prosesnya aku untuk healing, untuk bisa ngomong lagi, bisa menatap muka gitu ya. Mungkin teman-teman di sini yang lagi nonton, sahabat Nova yang lagi nonton live, pernah ada fase kayak gitu ya. Contohnya ya, ngelihat mata tuh nggak bisa, pasti langsung menunduk gitu. Itu aku pernah ada di fase kayak gitu dan itu adalah luka ternyata. Nah pada saat aku menciptakan lagu ini aku pikir aku udah selesai dengan proses itu yang bertahun-tahun aku coba untuk heal. Tapi masih ada sisa-sisanya ternyata, dan saat itu kebetulan aku lagi bareng sama sesama songwriter. Kita ngumpul terus cerita-cerita, ternyata gue kok masih ada kayak gini ya, aku bilang gitu. Terus akhirnya terinspirasilah membuat lagu itu. Untuk mengingatkan terus gitu kan, kalau diputar terus, oh ya maafkan semua yang menyakitimu. Ke diri sendiri juga maksudnya jadi membantu. Tapi begini ya, aku bersyukur akhirnya ada, maksudnya banyak yang relate. Dan yang pada saat orang bilang relate, perasaan aku tuh bener-bener campur aduk gitu. Seneng karena akhirnya laguku didengar orang, seneng karena karyaku bisa bantu orang, tapi juga sedih bahwa aku kayak, oh kalau kamu relate berarti kamu juga sudah ngerti gak sih mengalami betapa besarnya dan beratnya pengalaman itu gitu. Jadi ada rasa kayak it must be hard for you gitu. Tapi seperti ide aku di awal membuat lagu ini, memang niatan kita adalah untuk gather orang. Karena pada saat kita sedang jatuh terpuruk, terluka, itu rasanya kita sendirian di dunia ini ya. Dulu yang membuat aku lumayan bertahan itu musik. Aku dengerin musik, baca liriknya, dengerin liriknya, dinyanyiin. It helps for me, buat aku membantu. Dan aku berharap lagu yang kita buat itu juga bisa setidaknya membantu orang dengan
mengingatkan bahwa dengan lirik-liriknya, kamu tuh gak sendirian loh. Jadi siapapun kamu yang sekarang lagi dengerin live-nya ya sahabat Nova, you're not alone. At least I'm there with you with the song. Gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi teman. Aku nggak tahu ya kalau itu bisa jadi bagus atau enggak. Cuman aku berusaha sebagai seniman, aku berusaha real, berusaha membuat karya yang memang menunjukkan bahwa ini loh ketulusan aku. Dan kebetulan memang pengalaman aku dan masalah-masalah aku dalam hidup itu kebanyakan Tuhan kasihnya itu tentang hidup ya, bukan tentang romansa gitu. Jadi memang kalau lagu romansa aku bikin juga, tapi ada sesama temanku songwriter juga namanya Desmond, itu dia jauh lebih bisa tuh lagu-lagu romansa karena memang pengalaman hidupnya. Nah kebetulan memang lagu-lagu aku tercipta dari pengalaman hidupku yang kebanyakan problematikanya adalah tentang self healing gitu ya, tentang mental, tentang jiwa, tentang hidup gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa menarik untuk sahabat Nova dengerin ya kan. Nanti juga aku akan keluarin kok lagu-lagu tentang cinta, tunggu. Jadi sahabat Nova, laguku yang berjudul Ceritakan Padaku by Nadira Suri sudah bisa kalian dengarkan di all digital platform yang kamu punya. Jadi jangan lupa langsung search Ceritakan Padaku dan dengerin terus. Lagunya seperti ini ya. Ini langsung nih. Oke, versi akustik. Sudah lama kita bersama, berbagi suka maupun duka. Ku sadari dirimu ada yang berubah, kau jadi orang yang berbeda. Salahkah aku untuk bertanya, apa yang buatmu tak bahagia? Maafkan aku bila aku tak sempurna untuk membaca semua yang kau rasa. Ceritakan padaku apa yang kau rasa, apa yang buatmu terluka. Meski berat yang kau jalani, beri ruang maaf untuk dirimu. Kadang seakan kau sendiri, berteman hidup dengan sepi. Maafkan aku bila aku tak sempurna untuk membaca semua yang kau rasa. Ceritakan padaku apa yang kau rasa, apa yang buatmu terluka. Meski berat yang kau jalani, beri ruang maaf untuk dirimu. Lepaskan beban di dalam hatimu. Ceritakan padaku apa yang kau rasa, apa yang buatmu terluka. Meski berat yang kau jalani, beri ruang maaf untuk dirimu. Ceritakan
Katakan padaku apa yang kau rasa, apa yang buatmu terluka, meski berat yang kau jalani. Beri ruang maaf untuk dirimu, lepaskan beban di dalam hatimu, maafkan semua yang menyakitimu. Aku ingin menangis. Jadi sahabat Nova, lagu Nadira Suri yang berjudul Ceritakan Padaku tadi sudah bisa kamu dengarkan di all digital media platform yang kamu suka. Untuk musik ya, jangan lupa dengerin terus.